kita nggak dibayar, apalagi kita membawa nama KRI, Komunitas Relawan Independen. Jadi kita tidak ada uang dari manapun, dari berbagai pihak. Kita hanya mengandalkan donasi. Kita memang jadi relawan harus kita siap apapun itu resikonya gitu. Langsung lihat di TV, oh ternyata ada. Kita langsung buka HP, ternyata banyak telepon masuk. Terus kita langsung berangkat gitu. Halo Sobat Gidaki, ya kembali lagi bersama Madia Tantri di sini dan tentunya di podcast Turun Gunung. Di episode kali ini kita nggak cuman kedatangan narasumber yang dia penggiat alam, nggak cuman kayak gitu, tapi dia juga penggiat sosial, relawan terutamanya ya. Dan nanti kita kenalan langsung aja ya sama narasumbernya biar lebih jelas dan lebih kenal lagi. Boleh, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak. Tentunya saya terima kasih untuk podcast Turun Gunung. Sami-sami. Yang paling pertama sebelum saya perkenalan, mungkin ini kita mengucapkan banyak terima kasih karena telah diundang. Yang kedua, untuk doa untuk warga Cianjur yang baru terkena musibah bencana gempa bumi, semoga diberi keselamatan hingga saat ini. Amin. Teman-teman juga doa bareng-bareng ya buat saudara-saudara kita yang di Cianjur. Amin, semoga mereka juga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan semuanya. Amin. Untuk saya, nama saya biasa dipanggil Mas Aris SM. Domisili saya Bantul. Saya ikut relawan di Komunitas Relawan Independen. Di komunitas ini saya diterapkan sebagai koordinator lapangan. Oh, koordinator lapangannya luar biasa banget ya. Nanti kita juga bakal mengupas nih dunia relawan itu kayak apa. Dan tentunya nggak ketinggalan kita juga bakal mengupas dunia pendakian dari seorang Mas Aris itu bagaimana. Nah Mas, paling aku mau tanya gini dulu deh. Relawan itu sebenarnya apa sih menurut Mas Aris? Untuk definisi relawan sendiri saya tidak bisa menggambarkan sedetail mungkin. Cuman ketika sudah masuk dunia relawan, kita baru bisa menggambarkan arti apa itu relawan. Bagi saya relawan itu kita dengan tulus ikhlas membantu dengan segala pikiran kita, mungkin dengan tenaga kita, apapun itu bisa kita sumbangsikan untuk rekan-rekan yang terkena musibah atau apapun itu. Oke. Tapi udah berapa lama Mas di situ Mas? Berkecimpung di dunia relawan udah berapa lama? Kalau kita untuk relawan sendiri semenjak 2010 ketika Merapi itu meletus itu. 2010. Oh, sudah 12 tahun. Ya, kita cuman paling fokus di relawan sendiri ketika di mana ya? Sekitar 2018 kita fokus. Seperti di Lebak Banten, Palu Donggala, terus di Lombok, terus di Lumajang kemarin, sama yang di Cianjur kemarin. Kemarin ikut ke Cianjur ya berarti Mas Aris? Ya, kebetulan kita ditunjuk sebagai tim senyap rescue. Jadi ketika ada informasi kita langsung ditunjuk untuk berangkat. Dan kebetulan kita berlima. Berapa lama itu? Kurang lebih 3 minggu kita di sana. Mantap. Baru pulang ini ya berarti ya? Kemarin baru pulang. Kemarin ini? Keren. Kalau relawan sebenarnya mereka dibayar nggak sih Mas? Relawan itu? Kita nggak dibayar. Kita apalagi kita membawa nama KRI, Komunitas Relawan Independen. Jadi kita tidak ada uang dari manapun, dari berbagai pihak. Kita hanya mengandalkan donasi dari rekan-rekan. Jadi kita yang tim lapangan dibantu support sama tim yang di rumah untuk penggalangan dana, itu saja. Pure memang sukarela ya berarti ya? Ya, bahkan kita harus pakai uang sendiri ketika berangkat itu. Oh ya? Iya. Keren. Biasanya kita sebelum berangkat itu kan ketika ada bencana kita langsung ambil tas ransel. Tas ransel itu biasanya saya kasih misal uang untuk saku itu khusus. Jadi ketika berangkat kita udah nggak perlu repot-repot cari uang gimana gitu.
Soalnya di tas itu sudah disiapin uang gitu ya. Sudah, ibaratnya sudah lengkap, kita tinggal bawa gitu aja. Ada info bencana, langsung tas tinggal dibawa. Ya, semua peralatan sudah ada di situ. Sudah kita siapkan semua. Sedetail itu ya Mas ya. Biasanya gitu sih. Takutnya kita ngerepotin komunitas kita gitu. Oke, jadi kita sendiri juga harus prepare terutama untuk diri sendiri. Betul. Sebelum memang terjun ya. Ya memang kita harus siapkan ketika kita jadi relawan, kita nggak usah berpatokan sama cari uang di mana, itu enggak seperti itu. Kita memang jadi relawan harus kita siap apapun itu resikonya gitu. Yang penting niat ya Mas. Ya betul. Hal apa sih Mas pertama kali yang bikin Mas Aris ini kok kepikiran aku pengen jadi relawan, atau ketika saat apa sampean memutuskan buat jadi relawan? Mungkin ini ketika kejadian di Gempa Bantul. Gempa Bantul di Jogja itu ya? Itu kan saya melihat, oh kita dibantu sama dari berbagai pihak manapun. Terus tergerak hatinya ketika mungkin saya tidak bisa membalas mereka semua. Saya hanya bisa membalas dengan cara ini. Mungkin untuk kita jadi relawan itu kita baru bisa bantu, tapi nggak bisa sepenuhnya gitu. Iya sih ya. Yang Gempa Bantul kemarin berarti Mas ya, yang tahun berapa ya itu? 2006 itu. 2006. 2006. Kan yang Aceh itu 2004. Habis itu Gempa Bantul 2006. Bareng sama yang Merapi itu. Mas Aris itu salah satu juga yang kena dampak dari Gempa Bantul berarti? Iya. Rumah kita hancur itu. Makanya kita sampai 6 bulan itu baru recovery. Recovery-nya 6 bulan? Dari tahap-tahap pembangunan itu. Itu ya yang bikin kayak, iya sih, kita dibantu. Udah saatnya kita juga gantian bantu gitu Mas ya? Sebetulnya itu. Kalau dari keluarga sendiri, setuju nggak sih dengan keputusan Mas Aris memutuskan jadi relawan itu? Dukungan keluarga kebetulan sangat mensupport. Yang waktu di Lumajang. Iya. Waktu di Lumajang itu kan kita baru mancing itu sore-sore itu. Ketika pulang mau goreng ikan itu langsung keluarga. Loh, kok masih kayak gini gitu? Kenapa nih? Itu ada bencana itu. Langsung lihat di TV, ternyata ada. Kita langsung buka HP, ternyata banyak telepon masuk. Terus kita langsung berangkat gitu. Sama yang di Cianjur kemarin juga gitu, yang ngasih tahu malah orang tua. Ketika ada bencana, mereka update, langsung kita didorong gitu. Jadi untuk keluarga terus support. Support banget mereka berarti ya. Wah, dukungan keluarga itu memang nggak ada duanya sih. Kalau mereka sudah oke, ya udah kita lah lebih gampang buat semua ya Mas ya. Soalnya dari keluarga itu yang paling pokok, yang paling penting itu kan doa mereka. Iya sih. Kita baru bisa jalan enak ketika di lapangan gitu Mbak. Keluarga Mas Aris, selain Mas Aris dewe ya, itu ada nggak yang juga terjun di dunia sosial ini? Kalau di keluarga kita sendiri, nggak ada yang ikut di dunia kayak gitu, nggak ada. Ponakan, kakak, kalau keponakan ada. Itu. Keponakan saya kebetulan waktu itu ketika aku masuk di KRI, terus ponakan saya ikut sertakan. Jadi kita seringkali mempromosikan relawan itu ketika ada giat, kita ajak misal teman kita, ayo ikut pencarian gitu. Dengan sendirinya mereka akan terdoktrin, ternyata dunia relawan itu kayak gini gitu loh. Biasanya kita promosiin dari dalam itu. Baru kita pembukaan open recruitment seperti yang di KRI Jogja ini, Diksar dan lainnya itu. Ada Diksarnya juga? Kalau di tim KRI khususnya yang di Jogja itu ada. Kalau untuk yang pusatnya kan di Solo. Kalau di Solo itu orientasi gitu. Kalau di tim Jogja sendiri memang harus ada Diksar karena untuk sebagai modal utama. Jadi basic utama relawan itu kita kasih seperti kayak water rescue, terus kayak IMPK, terus kayak manajemen posko dan lain sebagainya itu Mbak. Kita kasih semua basic itu.
biar anggotanya juga mereka lebih ini ya meningkatkan kemampuan individu gitu. Betul. Karena kan kalau kita udah memakai baju apalagi ada rescue ini, kita kan menjadi beban. Soalnya masyarakat dan warga itu taunya kita kalau pakai rescue itu kita harus bisa apapun itu. Padahal ketika di lapangan belum tentu seseorang itu bisa. Gini aja contohnya, ketika ada orang tenggelam, dia bawa pakai baju rescue, otomatis warga situ kan, Pak tolongin, padahal dia nggak bisa loh. Iya, cuman bajunya aja ya. Itulah tuntutannya kalau kita pakai rescue itu. Kalau pelatihan lain selain di SAR itu apa yang rutin buat relawan itu? Kita biasanya di PPGD, tapi poin utama kita melatih untuk rescue. Seperti tiap tahunan kita di Water Rescue sama Basarnas, itu yang poin utama. Terus yang kedua IMPK itu di navigasi darat, kita tiap tahun ada itu. Kalau Water Rescue yang kemarin itu, yang di Waduk Sermo itu? Iya itu. Oh itu, jadi kan juga ikut? Kita ikut, kalau saya disuruh sebagai koordinatornya. Oh malah koordinator. Soalnya sebelumnya kan kita udah kayak Basarnas sendiri memang ada pelatihan potensi selama 7 hari dari Basarnas. Kebetulan kita ikut terus yang di situ. Terus ketika tim KRI pengen Water Rescue itu, kita ditunjuk sebagai koordinatornya gitu. Berarti udah kerja sama Basarnas juga ya, Mas kita ya? Memang harus sama Basarnas. Soalnya kan untuk rescue sendiri yang paling tinggi kan ada BPBD sama Basarnas. Tapi yang untuk rescue sendiri kita mengampu pada Basarnas. Basarnas ya. Ibaratnya nasional kan. Iya sih. Kalau Mas Anis ini pure orang Jogja asli, Mas. Asli, Medoke Ketoro. Medoke Ketoro ya kan, Jawa Tengahan ya kita ya. Jawa Tengahan. Kalau ini olahraga lain, relawan itu kan juga perlu ya, perlu biar badannya itu tetap sehat, tetap oke. Pas nanti terjun ke lapangan dia juga fit. Iya. Nah olahraganya apa aja sih yang sering dilakukan? Kalau saya biasanya hobinya suka ini volley. Volley bolanya gelundung terus ya tuh Mas. Selain itu apa lagi? Mancing Pak, udah gitu aja lah. Kalau berenang tentunya iya kan, bisa kan? Berenang bisa, cuman nggak terlalu sering. Oh, kalau olahraga outdoor yang lain? Lari, mendaki, sepeda. Ya mungkin untuk mendaki gunung itu mungkin. Kalau dulu memang basicnya utama suka mendaki gunung. Karena buat pengen fotonya bagus itu. Iya sih. Gitu, buat konten ya Mas. Kalau mendaki udah dari kapan? Mendaki itu sekitar 2012 kayaknya Pak. 2012 itu aku kayaknya masih SD deh. Iya, aku masih SD gak sih? Aku kelas berapa 2012? SD, aku masih SD. Gak apa-apa nih, yang penting kan sekarang udah gak SD lagi. 2012 itu awal mulai mendaki. Awal itu di Merbabu itu sebetulnya kan pengennya dari 2010 ketika kita ikut Mapala gitu. Tapi karena di Mapala sendiri harus berbagai step, kita baru bisa mendaki. Akhirnya ketika kita keluar dari itu, kita langsung nyoba sendiri-sendiri gitu. Oh nyoba sendiri-sendiri, langsung naik dewe? Pertama itu sendiri tuh. Sendiri. Tapi nggak sampai puncak, lewat Merbabu. Kebetulan temenku cuma tahu yang jalur itu, langsung dikasih tahu untuk base campnya di sana. Kita mendaki cuman sampai mana itu, Watu Gubuk itu. Itu lewat mana? Tekelan. Oh Tekelan, oh iya sih Watu Gubuk Tekelan ya. Jauh banget. Ya. Sini sana lebih dekat. Dulu memang minim informasi Mbak dulu itu. Oh gitu. Nggak ada kayak sekarang kan Basecamp nyiapin informasi setiap ini ya jalurnya. Kita masih bisa lewat HP udah bisa semua. Dulu masih minim. Oh dulu informasi utama itu dari mana? Dari temen. Ketika cari itu di Facebook loh, ini udah pernah ke gunung ini, langsung dikontak aja. Oh gitu. Nggak ono webnya gitu tah? Dulu kayaknya belum ke situ deh.
Soalnya HP juga masih kentang semua kan. Iya sih, aku masih Nokia juga kayaknya tinut-tinut itu Nokia tinut-tinut. Berapa orang dulu Mas awal mendaki? Awal mendaki 1 orang gitu. Cuman bareng sama yang teman-teman yang Rombongan di yang SKM. lain. Oh. Awal mendaki ini ceritanya kenapa kok tertarik mendaki? Ya itu lihat foto teman, wah bagus kayaknya. Masa itu tok sih alasannya? Iya, cuman yakin. Yakin. Pengen wah bagus itu foto. Coba kalau aku yang di sana gitu. Cuman itu aja. Tapi pas jalan aku nggak nyesel kayak misalnya, aduh, cuma buat foto kok capek banget sih rasanya gitu. Ya itu pernah pikiran seperti itu ketika sampai di Watu Kubu, wah susah ternyata. Kita turun, udah kapok gitulah. Nggak naik lagi. Nggak naik lagi. Habis itu kita lihat fotonya lagi, wah kok bagus. Pengen lagi. Pengen lagi gitu. Kita sampai 4 kali baru sampai puncak itu. Oh ya? Nah, Lewat mana itu pas sampai puncak? nah yang Tekalan itu 1 pertama, yang kedua itu Wekas, Gagal. ya, Iya. gagal lagi. Terus Selo itu 2 kali, Yang satu gagal. yang 1 gagal, yang 1 bisa itu. Karena ada titipan dari teman cewek gitulah, kayak yang tulisan-tulisan gitu loh, Mbak. Kayaknya kalau yang nitipin teman cowok nggak bakal dibelain-belain sampai atas deh. Ini karena yang nitipin teman cewek, jadi wes lah capek tetap ke atas Gas gitu deh, ya, ya. gas. Sama ngerti cewek nyantol, tapi nyantol nggak Mas? Nyantol. Weh nyantol. Cewek nyantol berarti nggak sia-sia itu jalannya. Dapat foto bagus nggak? Kita dapat foto bagus-bagus deh. Nggak sia-sia ya. Iya. Setelah 4 kali Kebetulan percobaan. cerah gitu. Kebetulan aja kemarin aku kayaknya pas gak cerah sih, jadi nggak terlalu kelihatan sabananya. Selain Merbabu mana aja? Mana ya? Ya untuk gunung di Jawa Tengah sendiri sudah semua. Oh. Kalau yang belum itu malah Jawa Barat, karena kita untuk estimasi biaya itu kayaknya mahal semua yang sana. Tinggi banget itu biayanya. Udah jauh, mahal. Yang kayaknya yang masih terjangkau itu Jawa Tengah, Jawa Timur Jawa itu Tengah, masih Jawa Timur. lumayan. Masih dari segi biaya masih bisa lah kita. Iya. Kalau Jawa Timur mana? Yang paling sering kita di Raung itu, karena kan kita sebagai guide gitu yang di sana. Mas Aris juga guide. Iya. Kebetulan kita juga ikut dalam apa ini APGI itu. Oh, APGI. Itu. Asosiasi Pemandu Gunung Pemandu Indonesia. Gunung Indonesia. Oh iya sih. Oh alah, akeh ternyata. Nggak cuma pendaki, relawan iya, guide iya, apalagi Apa? porter jalan-jalan iya juga. Iya. Kalau Mbak. porter itu dulu waktu pertama kali itu kan ketika ada open trip kita kan terkendala biaya. Iya. Jadi kita misal dari tim Jagat Outdoor itu kan seluruh rental di Jogja itu ngadain kayak gitu. Terus kalau ada yang bahasanya gimana ya? Kowe gelem gak melu naik gunung? Gak usah bayar, cuman nanti bawa ini kayak gitu. Oh gitu. Yang penting gratis gitu. Oh iya. Oh jadi nyambi porter gitu ya? Sebetulnya nggak nyambi sih. Cuman kita pengen naik gunung, tapi nggak ngeluarin uang, itu aja sih Mbak. Dan dikasih syaratnya, tapi bawain ini ya? Gitu. Iya. Kebetulan juga banyak yang mau itu. Iyalah, zaman sekarang gunungnya mahal-mahal ya. Gak ada yang murah. Paling murah berapa? 25.000 kayaknya. Di mana? Andong. Oh iya. Iya masih oke. Lagian kalau Jawa Tengah harganya masih lumayan sih menurutku. Maunya nggak semahal-mahal banget gitu kan? Iya. Kalau di Jawa Tengah masih berapa ya? Masih murah semua. Iya. Selain Raung Mas, gunung apa lagi yang pernah? Raung, Semeru, Rinjani. Kok tinggi-tinggi? Oh udah sampai Rinjani. Alhamdulillah udah sampai. Udah sampai. Cerita apa nih yang bisa dibagiin ke teman-teman pendaki yang paling menarik dalam dunia pendakiannya Mas Aris? Mungkin di ini. Ketika kita melakukan pencarian di Gunung Andong. Oh. Itu tahun berapa? Saya lupa. Cuman ada kok dokumentasinya, kita masih ada. Itu kita pencarian, ada seorang survivor yang hilang di Gunung Andong itu. Gunung Andong. Padahal kan dari gunung itu sendiri kayaknya nggak mungkin lah kalau ada
pendaki sampai hilang di sana. Kalau melewati jalur yang sudah diterapkan gitu, itu kita di sana mendapat info itu sekitar jam 11. Terus kita langsung berangkat dari Jogja itu 3 orang. Saya sendiri, Mas Supil sama Mas Semanto itu langsung berangkat jam 12, langsung menuju base campnya. Kita sampai di sana itu kurang lebih jam 1:30. Langsung disambut teman-teman yang di sana di SAR daerah itu. Kita langsung briefing. Kita langsung berangkat jam 4 untuk pencarian. Itu karena sebab ketika survivor itu nanti udah ibaratnya matahari udah kelihatan, itu kan biasanya survivor langsung jalan lagi kan. Jadi tidak efektif untuk pencarian karena sang survivor sendiri udah jalan. Ketika masih gelap, otomatis survivor masih stay di situ. Jadi kita masih bisa melakukan pencarian dengan tepat. Wah, pikirku malah gini, kalau misalnya kita lagi nyari orang ya, apalagi di gunung, oh mereka jalannya pas sudah terang gitu. Jadi kayak ya nolong-nolong itu jalannya sudah terang. Ternyata malah kebalik ya. Ya kalau mereka jalannya pas masih gelap gitu. Ya. Kita biasanya kita terapkan itu ke gunung-gunung yang masih bisa terjangkau lah, masih bisa dalam peta itu masih nggak terlalu ekstrim lah. Kalau yang ekstrim kita tetap mengikuti arahan dari Basarnas, karena kebetulan kemarin pihak SAR daerah yang daerah sana instruksi kayak gitu, ya udah kita jalanin aja. Ternyata jam berapa? Jam 6:15 atau jam berapa itu udah ketemu gitu. Satu orang ya? Dan itu lucunya, ketika kita melakukan terabas itu kan sampai pos Watu Pocong naik sedikit. Iya. Itu kita bilang gini, kayak, "Oi, Mas Andi," gitu. Nggak ada sautan. Terus selang beberapa ketika kita baru minum itu ada sautan lagi. Ternyata cuman berapa ya? Jaraknya mungkin sekitar 50 meteran, tapi kita harus terabas hutannya itu. Ternyata sampai sana ketemu Mas Andi yang hilang ini, itu nggak ada jejak apapun kecuali yang di lokasi dia istirahat itu. Jadi semak-semak itu nggak ada yang nggak ada jejak, nggak ada. Itu lucunya itu. Padahal ketika aku berdiri gini, jalurnya udah jelas di depan mata itu, paling 100 meteran. Itu katanya dia kok bisa nyasar itu gimana? Ya kalau itu nggak bisa kami sebutkan untuk itunya. Oh, ada sesuatu lah gitu. Oke. Udah lewatin. Kayaknya aku juga gak mau denger deh. Yang jelas bukan horor, bukan, tapi ada sesuatu lah. Oke. Buat Mas Andi, sudah ketemu kan? Jangan nyasar lagi ya, hati-hati. Kalau pengalaman mendaki yang paling gak terlupakan, yang paling keinget-inget banget apa? Mungkin di Raung sama Rinjani ini. Kenapa? Mungkin kalau yang di Gunung Raung ini kita memang awal pertama kita itu banyak yang pengen ke sana. Kita ada kurang lebih 7 orang. Itu pertama kali. Tapi ketika kita liatin tracknya, ternyata ini menurun, ini habis. Yang harus gantung-gantung gitu ya. Loh, kok kayak gini. Terus mereka ya ada alasan macam-macam lah. Ada yang di kampungnya ada yang meninggal atau pokoknya macam-macam. Nah, kita yang jadi itu 3 orang. Dari 7 jadi 3. Jadi 3. Sudah biasa. Itu sama Pak Anca. Terus yang satu Cule dari Bogor, cuman dia kuliah di sini gitu. Jadi dia ikut. 3 orang motoran, pakai 2 motor Vario. Itu kita berangkat kurang lebih jam 10 dari Jogja, 10 malam. Kita langsung ke Pacitan karena kita ada undangan Honda Bakers itu. Jadi kita di sana registrasi, kita dapat makan, dapat servis gratis. Jam 1 kita jam 1 apa jam 2 ya? Pokoknya sekitar itu kita langsung berangkat lagi. Kita sampai Ponorogo itu kurang lebih jam berapa ya? Jam 5. Jam 5 pagi. Kita langsung cari
apa itu? Hotel merah putih. Pom bensin buat kita tidur itu. Sampai kita dibangunin orang sekolah itu sekitar jam 7 kita langsung berangkat lagi. Pokoknya itu perjalanan kurang lebih sampai 16 jam itu. 16 jam. Kita itu di sana enggak bawa apapun loh. Kita cuma bawa perlengkapan untuk naik gunung seperti biasa kayak tenda atau apapun itu. Untuk tali kita memang enggak siapin karena kita cuma targetnya pengen sampai di puncak bendera. Nah itu. Makanya kita langsung ya wis lah enggak apa-apa, kita yang penting sampai di Raung ini. Kita target puncak bendera. Kita langsung telepon orang sana yang di base camp Regas, Cak Hilmi itu. Kita langsung dikasih tempat untuk kita ngobrol. Ternyata memang di sana itu masih apa ya? Masih kurang lah pendaki waktu itu 2014. Belum banyak yang mendaki situ ya berarti ya? Jadi waktu itu kita cuman tim saya itu 3 orang sama yang dari Surabaya itu berapa ya 10 kalau nggak salah. Udah cuman itu aja tuh. Kita naik. Oh sebelum naik itu kan kita cari literasi ya Mbak ya. Kita disuruh ojek dari pokoknya dari Kali Biru itu stasiun turun dikit itu kan kita base campnya di sana Regas. Untuk naik ke pos 1 Pak Sunaryo itu kan harus pakai ojek ya. Kita enggak mau karena mahal kan 75.000. Oh, zaman segitu? Iya, 75.000. Mahal banget. Makanya kita waduh, Cok, kita enggak bisa nih. Soalnya uang juga enggak ada gitu. Ya udah kalau mau pakai ya pakai motormu, kalau mau jalan kaki ya silahkan. Ternyata ya udah kita pakai ojek aja 75. Nanti urusan pulang nantilah gitu. Ternyata itu 1 jam sampai di Pak Sunaryo itu. Ngojek itu 1 jam? Iya, ngojek 1 jam. Untung ngojek ya? Iya, untung kita nggak pakai motor sendiri. Kalau pakai motor sendiri nggak bisa pulang mungkin ya. Oh, jalurnya ini jelek banget? Ya, kayak gitu. Ya untung ngojek. Benar. Berarti memang itu tuh sudah harga segitu tuh sudah oke, sudah sesuai sama sudah sesuai. syaratnya juga. Sampai sekarang kan masih segitu harganya. Oh nggak naik? Nggak naik. Kapan-kapan nyoba ya. Yang pingin ke Raung bareng-bareng bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita jalan bareng gitu. Mau ikut lagi nggak Mas? Boleh kalau ke sana. Memang suka kalau yang sana. Kurang lebih berapa ya? Udah 20-an ke sana itu. Sukanya apa Raung itu? Apa yang istimewa dari Raung? Mungkin istimewanya ini masih jalurnya masih enak. Terus Masih asri banget. Asri. Di samping itu kita di sana mental itu adalah kayak deg-degannya itu ada. Kenapa? Yang di ekstrim 1 sama ekstrim 2 itu kan harus ibaratnya kalau salah sedikit nyawa yang melayang itu. Ya paling jelek-jeleknya paling patah tulang lah ketika melakukan itu. Paling jelek cuman itu ya tapi kan ada safety-nya kan ya. Iya ada, dari kita kan biasanya langsung pakai alat-alat tertentu itu. Bawa sendiri atau disiapin sih dari sana? Kita bawa sendiri karena kalau dari sana kan kita juga sewa. Oh gitu. Makanya Raung terkenal mahal ya. Ya karena sewa alat itu sama sewa guide-nya itu. Raung, terus itu pulangnya gimana? Kan berangkatnya ngojek tuh. Pulangnya gimana? Itu sebenarnya ada kejadian yang cukup apa ya? Nggak masuk logika lah. Ketika Panca kan baru jalan di Pak Sunaryo itu langsung jalan naik dikit, lewati kayak kebun kopi. Nah, habis itu kan ada kayu ini. Tengahnya itu bolong. Ya memang jalur, tapi Mas Panca ini, ternyata ini gerbangnya Raung gitu. Nah, terus si siapa Cule itu, gak usah kayak gitu, kita hormati saja gitu. Habis itu kita jalan, memang nggak ada sesuatu apapun. Ketika di hari kedua di hari kedua itu udah mulai linglung dia. Sampai dari puncak itu, ketika kita sampai puncak, kita langsung turun, dia nggak mau turun itu. Cik Mas Panca ini. Alasannya apa nggak mau turun? Katanya udah nyaman di sana gitu.
Terus diseret, diajak turun, dipaksa atau gimana? Kita paksa. Ya kita paksa dari step-step itu memang dari sampai puncak bendera masih kayak gitu, tiap diajak turun enggak mau, sampai kita pulang juga enggak mau. Ternyata pas sampai di rumah yang di Jogja, kata bapaknya ada sesuatu gitu, katanya batu, ngambil batu kayaknya. Ngambil batu. Jadi batunya itu harus dibalikin lagi katanya. Tapi kita habis selang 1 bulan saya naik lagi, saya bawa batu itu. Naik perahu lagi? Tapi selang beberapa bulan itu, 2 bulan kayaknya. Enggak sampai 1 bulanan lah. Sampai puncak lagi? Iya, sampai puncak lagi. Batunya ditaruh di sebelah mana? Di puncak itu. Katanya kan ada apa itu, kayak kotak yang tulisan puncak itu di sebelahnya. Dan benar-benar dikembalikan lagi ke tempatnya ya? Iya, jangan kasihan kayak orang linglung gitu kan. Terus habis dikembalikan gimana orangnya? Ya biasa. Masih sama, cuman ada lebih baik ya. Lebih baik lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Udah kembali normal gitu. Kayaknya memang itu pesan penting ya teman-teman ya. Jangan ngambil apapun di gunung walaupun itu cuma batu ya Mas ya. Nanti kan disuruh kembalikan susah. Udah, ambil foto aja ya Mas, sing api biar kita pengen. Nanti kita langsung ke sana bareng-bareng. Iya. Padahal cuma batu ya. Itu sengaja ngambil atau keambil atau gimana? Katanya waktu selang setahun itu katanya bagus itu, mau buat cincin kayak. Padahal itu batunya batu biasa. Batu biasa kalau aku yang lihat itu. Cuman kalau buat dia paling berlian atau apa yang bisa ya dipakai mungkin buat katanya cincin. Merah gitu, padahal tuh cuman hitam aja. Itu kayak batu biasa jalan-jalan itu kan. Batu koral-koral biasa itu. Wah, di Merapi banyak. yang apa? Batunya itu kan cuma mirip kayak gitu. Suruh ke Merapi aja. Oh iya, tapi tutup sih. Terus itu pulangnya kesusahan nggak Mas? Ya, kan ngajak teman yang itu. Pulangnya itu ya lumayan lah. Karena ketika sampai di Pak Hilmi itu udah kayak di apa ya? Kayak udah disterilkan itu atau apa itu. Jadi doa-doain itu ya? Mungkin. Tapi gak ngefek? Ya ngefek dikit, cuman masih linglung itu masih ada. Kalau sekarang nggak selinglung dulu kan ya tadi? Enggak, sekarang udah sembuh total. Tapi dia ingat nggak pernah ambil batu? Katanya nggak ingat ya? Nggak ingat? Ingatnya cuma saat itu aja berarti? Katanya terakhir yang paling ingat itu cuman sampai yang di pos 3 itu. Habis pos 3 itu dia nggak ingat. Padahal sebelum ngambil itu. Pos 3 itu sebelum dia naik ke puncak ya berarti? Iya, Camp 3 sih namanya. Dia ingatnya cuma sampai situ, tapi setelah itu udah nggak ingat lagi. Sampai ke bawah itu juga nggak ingat lagi. Dia ngambil batu ya nggak ingat. Nggak ingat. Makanya ketika dokumentasi foto-foto tuh, kita sampai di sini tuh, dia bingung. Padahal ada dia kan? Iya, ada dia. Kita foto bareng, kita ketawa, kita minum kopi. Mereka si Mas Panca ini kaget. Kok bisa gitu? Berarti wingi sing mbok ajak foto iku sopo, Mas? Sing mbok ajak guyon iku sopo? Kok Mas Pancanya nggak inget itu loh? Iya, padahal jelas-jelas ada. Itu kejadiannya cuma di Raung toh, sampai ngalamin itu. Kalau yang kayak gitu iya sih. Selebihnya enggak. Lebihnya aman ya. Aman. Kayak Sampai enggak ada sesuatu. Kayak pulang juga aman ya. Rinjani juga aman, semuanya aman ya. Rinjani juga aman, cuman terkendala pas waktu pulang itu males kan bawa motor. Terus motornya dijual. Pengennya dipaketin gitu kan, tapi uangnya enggak ada. Akhirnya gimana? Ya tetap motoran. Ya tetap motoran sampai 2 hari lah kita sampai Jogja itu. Katanya pas berangkat 10 hari. Iya kan, dalam perjalanan itu kan memakan waktu 10 hari. Jadi 10 hari itu kita naik, perjalanan dari rumah sampai naik, turun sampai pulang lagi. Full total 10 hari ya? Kurang lebih sekitar 10 itu lah. Tapi ya capek, sudah naik gunung, harus motoran. Mungkin ketika kita masih dalam perjalanan itu, ketika kita langsung
gas itu enggak capek sama sekali kok. Pas pulangnya capek. Nah, pas pulangnya baru capek. Ketika kita istirahat itu baru capek. Udah motornya tenggelamin di laut aja. Ditinggal. Biar nggak capek. Mas, ini kan aku masih termasuknya orang awam ya. Kalau aku pengen gabung relawan atau misalnya teman-teman itu pengen gabung relawan, itu gimana caranya? Untuk jadi relawan sebenarnya mudah sekali kok. Bahkan di Jogja sendiri banyak komunitas yang bisa mengasih ruang untuk relawan itu, seperti SAR Semesta, terus KRI ini sendiri, terus SAR DIY, dan masih banyak Mbak kalau di Jogja ini. Tapi syaratnya macam-macam. Kalau di KRI sendiri kita rekrutmen dengan syarat tertentu. Yang penting sehat jasmani rohani, minimal umur 18 tahun. Dengan catatan harus mengikuti Diksar itu. Diksar itu wajib ya berarti? Kalau di KRI wajib, karena itu memang basic kami untuk mereka. Biar ketika di lapangan mereka tidak kaget lah. Ketika di situ ada sesuatu, oh aku dulu pernah dikasih materi kayak gini. Jadi kita tahu ketika penanganan itu harus apa gitu. Sudah pernah ini, aku sudah tahu ini ilmunya gitu. Paling enggak kalau kita enggak tahu kan kita enggak berani menyikapi itu kan. Misal kayak ketika ada kecelakaan di jalan, kita tidak tahu basicnya kan. Kalau kita langsung penanganan, kita kan jelas salah itu, bukan ranah kita. Makanya kalau yang udah pernah dididik itu, kalau ada penanganan korban itu kita tidak mampu, kita langsung telepon sama kayak PMI atau rumah sakit apapun itulah, gitu biasanya. Langsung tahu ya langkah selanjutnya itu apa gitu. Step-stepnya itu. Step by stepnya. Kalau Mas Ari sendiri biasanya di lapangan pas di bencana itu fokusnya di bagian apanya? Pencarian kah, DU kah, logistik kah, atau apa? Untuk yang biasanya saya di bagian tim divisi operasi SAR biasanya, karena memang kemampuan saya di situ. Ibaratnya yang paling bisa kan di situ. Untuk tim DO kita biasa udah ada sendiri timnya biasanya yang dari Padi Rembang itu, KRI Rembang. Terus untuk KRI Pusat biasanya support kayak logistik, terus dibantu sama KRI Bekasi. Kemarin yang kayak yang di Cianjur itu support logistik memang 50% dari sana. Dari yang Bekasi itu? Terus yang dari donatur yang dulu di Lumajang itu juga masuk di situ. Jadi di sini relawan itu sudah ada plottingannya ya. Kamu bisanya apa? Medis, kamu medis. Kamu bisanya apa? Pencarian, kamu pencarian. Kamu bisanya apa? Masak, DU gitu. Ya biasanya kayak gitu. Kita saling melengkapi biasanya Mbak. Misal ketika obsar udah selesai, kita bisa bantu distribusi atau asesmen gitu Mbak. Jadi kita saling melengkapi aja ketika di lapangan. Dengan catatan kita harus misal hari pertama udah ada yang asesmen, terus yang asesmen itu kita langsung carikan lagi dengan didampingi. Jadi untuk tahap belajarnya mereka bisa gitu. Jadi ketika yang satu ini pulang, terus yang temen yang satu ini bisa ngajak yang lain gitu. Jadi untuk tahap belajarnya ndak 2 kali kita mengajarkan itu. Biasanya kayak gitu. Banyak banget ya kerjaannya relawan ya? Ya kalau dibilang banyak sih enggak sih Mbak. Sebenarnya itu relawan itu ngapain aja sih Mas? Aslinya itu ngapain aja? Saya juga nggak tahu ya relawan itu aslinya ngapain. Setahu saya cuman kita bantu sesuai kemampuan kita masing-masing. Bantu apapun ya? Apapun itu. Selama masih bisa bantu gitu. Nah, gitu. Kalau untuk definisi sendiri, saya malah belum paham. Mas Ari sendiri yang sudah terjun di relawan 12 tahun masih belum paham? Tidak paham. Apalagi aku. Tidak bisa ya. Kalau aku sendiri, aku pribadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya itulah relawan. Kalau pengen, misal kayak tanya, relawan itu tujuannya apa sih? Saya tidak bisa ngejelasin. Coba aja masuk gitu aja, udah enak nah.
Kalau motonya Mas Aris sebenarnya gabung relawan itu apa? Kalau moto ya itu. Dulu itu ketika di Bantul itu sudah pernah ada yang bantu kita dan saya alhamdulillah terbantu waktu itu. Terus saya dedikasikan untuk menjadi relawan untuk membantu sesama. Udah itu aja. Simpel ya Mas ya. Simpel aja. Pengen bantuin orang soalnya dulu pernah dibantu. Jadi kalian kalau misalnya sudah ada yang pernah bantuin kalian, bantulah orang lain juga. Gitu Mas. Mungkin paling juga teman-teman yang lain kan masih banyak yang bisa menjelaskan tentang arti relawan. Mungkin dari saya pribadi cuma bisa menjelaskan tentang relawan itu seperti itu. Oke. Akhir-akhir ini kan apalagi pas lagi gempa Cianjur kemarin atau misalnya pas lagi ada bencana-bencana di daerah yang lain, itu orang-orang pada turun ke jalan, komunitas pada turun ke jalan buat cari donasi kan Mas. Nah itu kan memang sudah wajar. Tapi kan ada beberapa oknum nih, ada beberapa oknum yang dia itu nggak apa ya, amanahnya itu kurang. Jadinya donasinya nggak sampai ke tempat tujuan. Nah, menurut Mas Aris sebagai seorang relawan, seorang pelaku sosial, itu kayak gimana? Lu kok malah ketawa? Ya, gimana ya? Itu kan udah amanah. Iya. Untuk mengomentari itu kita juga tidak bisa karena yang kita lakukan itu mungkin ada beberapa yang juga belum amanah. Jadi untuk mengomentari yang kayak gitu, kayaknya bukan ranah kami lah. Itu pribadi masing-masing. Mereka berani kayak gitu ya nanti resikonya tanggung sendiri. Kan tiap kita berbuat mesti kita dapat sesuatu kan Mbak? Iya sih. Kalau buatnya baik, ya dapatnya baik gitu kan Mas. Oke. Kalau satu kata tentang relawan, apa Mas? Satu kata tentang relawan. Menurut Mas Aris. Siap. Ya. Satu kata tentang relawan, siap. Sesimpel itu tapi maknanya banyak banget. Kayak yang tadi sudah dijelasin sama Mas Aris juga, itu kita harus ready, harus siap pas dalam keadaan apapun ya Mas. Iya. Dan kapanpun. Kapanpun. Selalu ready ya. Alhamdulillah selalu ready. Selalu ready. Nah ini paling untuk terakhiran nih Mas. Terakhiran, apa yang mau disampaikan dari Mas Aris ke teman-teman relawan atau teman-teman yang lagi mau gabung ke relawan? Itu apa? Pesan untuk bagi relawan semua, yang penting ikhlas. Ketika kita udah ikhlas, kita mengikhlaskan ibaratnya raga kita untuk membantu, kita pasti diberi kemudahan. Udah itu aja. Wih. Mantap. Gitu aja Mas, nggak mau nambah? Nggak mau. Gratis loh. Gratis. Gratis, mau nambah banyak juga nggak apa-apa, boleh. Udah gitu aja Mbak. Nah gitu aja kata Mas Aris. Oke gitu aja obrolan kita kali ini di episode bareng Mas Aris, seorang relawan, seorang aktivis sosial, tapi juga dia pendaki. Nah kalian kalau misalnya mau tanya-tanya lagi atau mau diskusi lebih lanjut, boleh nih tulis di kolom komentar. Dan ini denger-denger Mas Aris juga punya YouTube nih. Masih baru tapi. Apa? Boleh dong dibagi ke teman-teman. Aris Tenan Iki. Aris Tenan Iki, memang Aris. itu YouTube-nya itu. Iya. Aris Tenan Iki, tulisannya gimana? ARESTAN Iki. Udah. Aris Tenan Iki. Nah kalian bisa lihat juga di situ ada kegiatan-kegiatan Mas Aris ya Mas ya. Dokumentasi selama menjadi relawan dan juga pendakian. Ada banyak. Kalau mau diskusi langsung sama Mas Aris boleh, tinggal langsung dikontak aja. Nanti ada Instagramnya juga ada Mas. Ada. Nanti kita tulis di bawah sini Instagramnya, boleh DM ya. Ya boleh DM gitu aja. Terima kasih teman-teman. Dan paling jargon terakhir Mas, tadi gimana? Relawan siap gitu ya. Nanti Mas Aris aja yang bilang relawan. Nanti siapnya kita bareng-bareng. Yuk. Oke. Relawan siap. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Gendeki, salam lestari. Bye bye.